المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Allahi wa barakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila arwahi awliyai was-salihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Waqib Masjid Al-Muhajirin. Summa ila arwahi masyayikhina fid din. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala. Hadis yang ke 289. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu iza akhadtu karimatai abdi fid dunya lam yakul lahu indi jazaa'un illa al-jannata. Rawahu Tirmizi an Anasin radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus yang amat saya cintai dan saya banggakan, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin dan hadirin hadirat, para bapak, para ibu, semoga kita semuanya yang hadir diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup yang merupakan nikmat yang besar, khususnya nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat yang paling besar yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang saya cintai, yang saya banggakan, hadis yang ke-288
Hah? 300 ya? 288 ya? Betul. Oh 9 ya? Oh ya. Hadis yang ke-289. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya bahwa Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung, qad harrama 'alan nari, sesungguhnya telah mengharamkan di atas api neraka, telah mengharamkan di atas api neraka, man qala, orang yang berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Bizalika wajhallah, yabtaghi bizalika wajhallah, dalam rangka mencari yang demikian itu akan keridhaan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat yang saya hormati, hadis ini menerangkan, menjelaskan, memberitahukan kepada kita semua tentang ucapan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah secara literal harfiah artinya itu tidak ada Tuhan selain Allah. Makna yang sebenarnya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya pada yang ada. Ya, dengan sebenarnya pada yang ada kecuali hanya Allah. Sebutannya Allah, ya enggak. Ada juga yang Allah. Allah, ya, ada juga yang begitu. Ada juga yang Allah. Orang Sunda itu ya. Ya Allah, ya Allah. Ya, setiap lidah memang berbeda-beda. Tapi intinya adalah memahami makna kalimat la ilaha illallah. Kita ucapkan la ilaha illallah itu dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu. Bahkan dalam kitab Tanqih Qaul Hasis yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan itu terkenal kitabnya itu. Di situ terdapat suatu bab, Al-Babus Sani fi Fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua tentang keutamaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang membaca, kulla yaumin, setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebanyak 100 kali. Ja'a yaumal kiamati, orang itu nanti datang di hari kiamat, wa wajhuhu kal badri, wajahnya bagaikan bulan purnama. Waduh. Artinya terang benderang, berseri-seri. Itu hanya ungkapan hadis, ya. Wajah yang bagaikan bulan purnama, terang wajahnya, bercahaya. Gambaran nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu gelap. Kegelapan itu masing-masing amal perbuatan hambanya. Ada yang gelap sekali merasakan, ada yang setengah gelap, ada yang seperempat gelap.
Ada yang 2,5 gelap. Ada yang gelap sama sekali. Kalau orang Betawi bilang peteng. Gak ada cahaya sama sekali. Dan salah satu dengan yang lainnya tidak saling menumpang. Tidak saling menumpang. Tidak saling ikut. Masing-masing. Nafsi. Masing-masing mikirin dirinya sendiri. Kalau ada saudara kita yang rajin mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Jadi orang yang ada di sebelahnya nggak bisa ngikut. Terangnya itu nggak bisa ngikut dia. Kecuali kalau di dunia habis hujan, gelap, becek. Sekarang udah nggak ada becek ya. Ada teman kita bawa baterai. Ya, jangan sampai kita kejeblos, ya kesandung, kita numpang. Bisa nggak? Bisa kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat, di padang mahsyar, nggak bisa. Nafsi. Tergantung kepada amal perbuatannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan sekedar diucapkan, tapi dipahami makna kandungannya. Sehingga meresap dalam tubuh kita. Apabila disayat tubuh kita ini, maka yang ada darahnya itu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hal yang sangat prinsip. Sampai kita meninggal dunia. Bahkan ketika sakratul maut, ketika akan meninggal dunia, kita mudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, akhir hidupnya pasti dia masuk ke dalam surga. Pasti dia selamat hidupnya di akhirat sampai masuk ke dalam surga. Karena mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi La ilaha illallah ini sering diadakan tahlilan. Tahlilan itu artinya membaca La ilaha illallah. Ada yang 50 kali, ada yang 100 kali. Biasanya kalau tahlil orang kematian berapa kali itu? Siapa yang suka mimpi nih? Pak Haji Masudi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Wak Haji habis sholat subuh, habis zikir, dia tahlil di rumahnya sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai pikirannya nggak konsentrasi. Kemudian cucunya nanya, Kong Haji, di mana kunci? Di kotak. Pertama sih bilangin La ilaha illallah. Kena nggak fokus, mungkin udah ngantuk kali ya. Cucunya nanya, Kong, di mana Kong kunci? Dan itu terjadi karena nggak konsentrasi itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah 100 kali. Nah, kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Tuh. Yang paling afdal sebutan yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. La ilah. La-nya artinya tidak. Ilah itu artinya apa? Tuhan. La ilah, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali hanya Allah. Makanya kalau kita kaget dalam sesuatu, ada yang mengucapkan begini, La ilah. Nggak illallahnya nggak diterusin. La ilah. Berarti PKI dia itu. Tidak ada Tuhan. PKI, komunis.
Ya karena nggak ngerti, nggak tahu artinya, ya nggak termasuk sih. Cuman maksudnya si ilallah dia. Cuman kadang-kadang sampai ilah doang, la ilah. Gini-gini amat hidup. Gak taunya itu artinya la ilah, tidak ada Tuhan. Illallah, diteruskan dan kata illallah. Bahkan ada torekot mengucapkan la ilaha illallah itu berulang-ulang kali la ilahnya dihilangkan, tinggal illallah, 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 ilahnya ditinggalkan, tinggal Allah, 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 Allahnya ditinggalkan, tinggal hu. Ada torekot gitu. Nah, itu biasanya di kalangan NU itu ya. Ada torekot macam-macam tuh, torekot Tijaniyah, torekot Naksabanti, torekot Qadiriyah. Tapi ada torekot yang tidak muktabar. Ada torekot yang muktabar. Kalau yang muktabar itu yang diakui oleh ulama-ulama. Ada yang tidak muktabar, yang sesat itu. Makanya ulama-ulama dalam mengambil torekot teliti, ya, teliti betul, diperiksa betul. Ya, kalau yang diamalkan oleh ulama-ulama kita di Indonesia ini itu muktabar. Ya, ada torekot Siddiqiyah, ada torekot Tijaniyah. Saya pernah baca kitab karangan Habib Usman, Habib Usman Betawi. Itu diantaranya beliau mengoreksi tentang torekot. Itu torekot bukan torekot. Kalau yang ghairu mu'tabarah, tarik ikat. Udah ditarik, diikat, nggak bisa kemana-mana. Harus sama guru itu aja. Itu torekot itu. Kalau saya, ya pelajari. Tapi kurang tertarik gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang mu'tabar sih nggak apa-apa. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan masuk ke dalam api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Bizalika yabtaghi bizalika wajhullah. Di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tujuannya mencari ridha Allah. Tapi jangan ucapkan la ilaha illallah aja. Semua amalan-amalan yang diperintah oleh Allah harus dikerjakan. Salatnya 5 waktu, yang sunat-sunat, ya, puasa, zakat, haji. Bukan tok kalimat la ilaha illallah aja. Nah, itu ungkapan dari la ilaha illallah. Ya, penjelasannya adalah amal soleh yang kita lakukan. Dijamin masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah haramkan masuk ke neraka. Itu hadis yang ke-289. Kemudian hadis yang ke-290. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Berseru, berkata, berfirman yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Apa seruan Allah? Ainal mutahabbun li jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Itu terjemahannya. Ainal mutahabbun li jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al-yawma, hari ini, kata Allah, uzilluhum, aku payungi mereka, aku naungi mereka, ya, bi zilli, dalam naunganku, yauma la zilla illa zilli, pada hari tidak ada lagi naungan lain kecuali naunganku. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Hadis ini menerangkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin yang merajai di hari kiamat, di hari pembalasan. Tidak ada lagi yang bisa menguasai, semuanya lemah. Yang kuat, yang menguasai hanya Allah. Ya. Nah, kemudian Allah berseru pada waktu itu, Ainal mutahabun li jalali. Seruan Allah itu, kalau bahasa Arabnya. Tentu ditanya, itu seruan Allah pakai bahasa Arab, apa pakai bahasa Indonesia? Apa bahasa dunia? Pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa akhirat. Dari mulai di alam kubur, ketika tubuh kita yang kasar ini berpisah ruh kita dengan badan, semua orang yang kita tinggalkan menangis. Istri menangis, anak-anak menangis, cucu-cucu pada menangis. Sedih karena ditinggalkan oleh kakeknya, neneknya yang dicintai. Ketika itu kita sudah disebut almarhum atau almarhumah. Kemudian ketika tubuh kita dimandikan, dikapankan, kemudian lubang-lubang yang terbuka diisi dengan kapas-kapas, lalu dibungkus dengan kain putih beberapa lembar, paling kurang 1 lembar, abdolnya 3 lembar. Nah, kemudian setelah itu jenazah kita disolatkan, lalu dibawa ke pemakaman. Semua orang mengantar kita, tidak terkecuali. Bahkan ibu-ibu, perempuan-perempuan juga ikut nganter. Padahal perempuan-perempuan itu di kampung saya itu nggak ada yang nganter jenazah sampai ke makam. Karena campur gaur antara laki dengan perempuan. Sebaiknya perempuan tidak usah ikut ke makam, di rumah saja mendoakannya. Nah, orang-orang yang mencintai kita menangis, sedih. Mungkin kita karena ahli ibadah, rajin ngaji setiap hari Ahad habis subuh, kita berada dalam husnul khotimah. Janji Allah kepada kita saat itu adalah surga. Kemudian tubuh kita yang kasar ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu diletakkan kita di pojokan di liang lahat. Kemudian muka kita dibuka sedikit. Lalu diazankan, dikomatkan. Ya, diazankan dan dikomatkan. Dan ini memang kontroversial juga. Nggak perlu diazanin, nggak perlu dikomatin. Kata yang kontroversial, ketika disuruh sholat, hayya ala sholat, mari sholat. Masih hidup ke masjid jarang. Masih hidup nggak pernah sholat berjamaah. Udah mati disuruh sholat. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang berpendapat kias. Ketika lahirnya diazankan, dikomatkan. Ketika pulangnya ke rahmatullah juga diazankan dan dikomatkan. Itu kontroversial, masalah khilafiah. Nah, kemudian ditutup dengan dinding hari-hari. Ditimbun dengan tanah. Diinjak-injak sampai padat. Kemudian setelah itu dikasih bunga-bunga. Bahkan ada yang bunga-bunganya banyak banget. Sampai nggak kelihatan kuburannya. Apakah itu jaminan dia masuk surga dengan bunga-bunga yang banyak? Bahkan ketika Sekda meninggal dunia, ya, Sekda DKI namanya Saifullah, dan beliau dekat sekali dengan saya. Bahkan dia mengakui saya adalah gurunya, Dr. Saifullah. Itu istrinya sudah bilang, tidak boleh, saya tidak terima karangan bunga. Itu karangan bunga, itu kira-kira berapa duit harganya itu? Hah? Puluhan ribu, 1 juta ya? Lebih bagus disedekahkan aja untuk fakir miskin. Wah, saya sangat setuju itu. Ya kalau ada yang mengirim karangan bunga terserah dia. Tapi logikanya di dalam Islam, bahwa karangan bunga yang dikirim itu kan lama-lama layu. Bermanfaat gak kalau layu?
Akhirnya diapain? Dibuang. Saya setuju banget itu keluarganya Pak Saifullah. Langsung, dia kan pejabat sekda dia dan sangat terkenal di Betawi. Pada waktu itu dia ketua Tanfiziah NU DKI. Dan saya pada waktu itu anggota Suriah. Nah, alhamdulillah dia mengucapkan begitu. Sebab itu enggak bermanfaat. Nah, sedangkan kita yang di alam kubur ini manfaatnya adalah dikirimin doa, dikirimin pahala dengan baca surat Yasin, dengan baca Quran dan lain sebagainya. Dan kita suatu saat seperti itu. Kemudian kita ditinggalkan oleh orang yang mengantarkan kita ke pemakaman. Kemudian setelah itu tinggallah kita bersendirian. Tergantung amal kita. Kalau amal kita soleh, aman. Malaikat Munkar Nakir akan bertanya kepada kita, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa ma kiblatuka?" Mana kiblatmu? "Wa man imamuka?" Siapa imammu? "Wa man ikhwanuka?" Siapa saudara-saudaramu? Jadi ditanya, apa agamamu? Kalau dia nggak ngaji, pemikiran liberal, jawabannya apa? Semua agama sama, katanya. Semua agama sama. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Islam. Itu hak kita sebagai Muslim. Mereka di luar itu ya silahkan. Yang penting saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan itu suatu saat seperti itu. Setelah itu lama-kelamaan tubuh kita yang kasar ini akan dimakan oleh tanah. Oleh cacing-cacing tanah. Kain kapan kita habis, kapas semuanya habis. Masuk cacing tanah ke dalam tubuh kita semuanya. Hancur, habis. Itulah manusia nanti. Yang tinggal adalah amalnya. In khairan fa khairun. Kalau amalnya baik, maka dia akan baik nanti di akhirat. Wa in syarrun fa syarrun. Tapi kalau amalnya buruk, maka buruklah dia nanti di akhirat. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu orang yang saling mencintai li jalali, karena aku. Saling mencintai karena aku ini artinya karena Allah. Bukan saling mencintai karena satu partai. Saling mencintai karena satu golongan. Saling mencintai karena macam-macam lah. Bukan. Tapi li jalali, karena keagunganku. Kemudian kata Allah, al-yauma, pada hari ini. Ya. Ainal mutahabbun li jalali, al-yauma, pada hari ini. Uzilluhum, aku naungi mereka. Yauma la zilla fi zilli, pada naunganku. Yauma la zilla illa zilli. Ya, tidak ada yang menaungi kecuali hanya naunganku. Dalam hadis lain tuh ada disebutkan tuh ada 7 golongan yang dalam naungan Allah. Ya, karena ada itu. Di antaranya apa itu? Orang yang hatinya selalu bergelantung di masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Di antara 7 golongan yang dapat naungan Allah, orang yang hatinya selalu tergantung di masjid. Maksudnya dia selalu memikirkan masjid, cinta kepada masjid, ya, selalu dia sholat berjamaah, selalu ikut ngaji di masjid, memikirkan apa yang bocor, gentengnya, lampunya yang sudah kurang terang, penampilannya kurang bagus. Itu orang yang memikirkan masjid, nanti dia dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling pertama dinaungi adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu yang paling pertama. Mengapa? Karena pemimpin yang adil, bila dia berbuat adil, yang merasakan keadilannya seluruh orang yang dipimpinnya. Ya, penegakan hukum adil. Tidak hanya sebutan tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Itu dulu. Sekarang masih enggak? Bukan hanya ucapan aja. Bukan ucapan aja bahwa hukum itu harus diimplementasikan tentang hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah. Ya, ini kagak dulu. Tajam ke bawah, ke atas nggak tajam. Ini bukan pemimpin yang adil. Idealnya itu seperti itu, pemimpin yang adil. Indonesia punya pemimpin, pada adil nggak pemimpinnya? Ada juga yang adil, ada juga yang kagak. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Jadi orang yang saling mencintai karena aku akan naungi mereka pada naunganku di hari yang tidak ada naungan lain kecuali naunganku. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-291. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqul. Nah, hadis ini disebut hadis qudsi. Hadis yang ke-290 juga tadi hadis qudsi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu namanya hadis apa? Qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman. Ana, kata Allah, aku ma'a abdi, bersama hambaku, ma zakaroni, selama hambaku selalu ingat kepadaku, selalu berzikir kepadaku, wa taharrokat, dan bergerak syafatahu, kedua bibirnya, mengucapkan apa? La ilaha illallah, bergerak ya syafatahu, dua bibirnya. Nah, dua bibir kita ini selalu bergerak dengan kalimat-kalimat yang baik. Thayyibah, di antaranya mengucapkan la ilaha illallah, atau baca selawat, atau baca Quran. Lebih bagus daripada kita bicara yang kadang-kadang nggak ada manfaatnya, daripada banyak bicara. Kecuali aki-aki kadang-kadang ada yang nggak bisa, karena tangannya gemeteran. Mau nulis Zarkasi, Z ditekan A, diusap lagi B, susah banget bilang Z ada, tangannya gemeter. Betul nggak begitu nggak bapak-bapak? Kalau mau WA, ya maklum lah udah tua ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Allah, berzikir. Jadi zikir itu artinya ingat kepada Allah. Bibirnya selalu bergerak dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadis ini riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya kira cukup hanya berapa hadis itu? 3. Mudah-mudahan hadis ini yang nilainya sangat luar biasa untuk kita semua sebagai seorang muslim dapat selalu kita ingat, sehingga bibir kita basah dengan kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita baca doa, mungkin ada yang nanya kali ini, tinggal 5 menit lagi, mengenai kalimat la ilaha illallah. Udah pada hafal kan kalimat la ilaha illallah? Kalimat yang singkat tapi punya nilai yang sangat luar biasa. Nilainya lebih daripada transfer duit 10M. Ditransfer hanya singkat aja 10M, tapi nilainya kan luar biasa. Tapi masih kalah dengan nilai kalimat la ilaha illallah. Kalau kita nanti di akhirat ditransfer kalimat 1 triliun, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah punya nilai yang sangat luar biasa. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah.
Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya pada yang ada kecuali hanya Allah. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sehingga kita rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mari kita berdoa mohon kepada Allah mudah-mudahan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil putri unsa wa zakat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Sampai ketemu lagi bulan yang akan datang Ahad ketiga. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا